Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika Utafinanda dari S1 PTEC 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMK bisa. Sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Terima kasih. Salam SMK bisa. Baiklah, untuk pertemuan pertama kali ini, perkenalkan, nama Bapak bisa dipanggil Pak Wiga. Di sini saya mengampu mata pelajaran simulasi digital. Adakah yang hari ini tidak masuk anak-anak? Baiklah, supaya kita lebih akrab, Bapak akan mengabsen kalian satu persatu agar tahu nama kalian masing-masing. Absen pertama, karena masih pertemuan pertama, sebelum masuk pelajaran, mari kita ngopi dulu untuk refreshing dan berbagi cerita. Setuju? Sesuai mata pelajaran kali ini, di dalam simulasi digital terdapat kata digital, dimana yang mau tidak mau pasti berhubungan dengan yang namanya HP atau smartphone, sebab di dalamnya terdapat semua yang ada di dunia ini dalam satu genggaman, dalam usapan jempol. Untuk itu, mari kita ngopi, ngobrol, pikir. Di dalam smartphone yang sering kita buka atau yang sering kita gunakan yaitu sosial media atau bisa disebut sosmed. Namun kali ini Bapak ingin berbagi cerita pada suatu hal tentang sosmed yang terdapat pada baik dan buruk, positif dan negatif, atau bisa dikatakan mengambang. Dalam Islam sering kita sebut dengan makruh, yaitu antara halal dan haram, iya dan tidak. Salah satu hal tentang sosmed yang dikatakan mengambang yaitu memperkuat identitas diri kita. Kenapa memperkuat identitas diri kita dikatakan suatu hal yang mengambang? Sosmed secara spesifik melakukan penguatan identitas diri kita, yang artinya lebih memperkuat lingkungan atau echo chamber kita yang kita yakini dan kita senangi. Ambil contoh Instagram. Kalian pasti punya Instagram kan? Oke, Instagram Bapak boleh kalian follow dengan nama ID @mahasiswa_wd. Silahkan kalian follow. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Ambil contoh Instagram yang sifatnya follow dan unfollow tentang apa yang kita sukai dan tidak kita sukai. Hasilnya kita dikelilingi oleh apa yang kita sukai atau identitas diri kita, sehingga semua yang kita dapatkan, informasi yang kita dapatkan hanya tentang apa yang kita senangi saja. Semakin lama identitasnya semakin kuat, sehingga terbentuk suatu individu yang hanya memiliki satu sudut pandang atau satu opini saja, tanpa memiliki ragam opini lainnya, yaitu pada hal yang dia senangi, berupa sudut pandang yang dia senangi saja, serta dapat membentuk baik buruknya sifat sesuai dengan identitas
yang dia sukai dan dia yakini. Sehingga ketika dia memilih atau menyukai identitas yang positif, maka akan terbentuk pula sifat yang positif. Sebaliknya, ketika dia menyukai identitas yang buruk, maka terbentuk pula sifat yang buruk juga. Ambil contoh anak-anak laki-laki yang menyukai bidang otomotif, mau tidak mau secara otomatis dia akan follow dan menyukai semua hal yang berhubungan dengan otomotif. Bahkan orang-orang yang menyukai otomotif, dia akan mengikutinya. Dan dia tidak akan pernah mengikuti tentang masakan atau makanan, karena itu tidak termasuk identitas yang dia sukai dan dia yakini. Padahal dalam perjalanan berhari-hari dengan jarak ratusan kilometer, dia perlu memasak untuk mencukupi kebutuhan makannya. Sehingga kita tidak ada salahnya mengelilingi diri kita dengan identitas lain yang nantinya akan kita kaitkan dan berguna sesuai dengan identitas kita yang asli. Untuk itu, terbukalah dalam memiliki ragam sudut pandang dalam kehidupan ini, sehingga kita tidak terjerumus dalam jurang kesalahan. Karena saya mengambil ungkapan dari salah satu pembisnis terkenal, Kang Dewa Eka Prayoga, di mana di bangku sekolah kita belajar dulu baru ujian. Namun di kehidupan kita ujian dulu baru belajar. Maka selagi masih di bangku sekolah, mari kita belajar agar dapat melalui rintangan ujian kehidupan kelak nanti di masyarakat. Jadi, untuk memahami digital secara utuh, maka mari kita mempelajari pelajaran ini yang akan diawali dengan pembelajaran komunikasi daring. Oke, masih semangat anak-anak? Salam SMK bisa! Hari ini kita akan mempelajari apa yang namanya komunikasi daring, atau biasa disebut komunikasi dalam jaringan. Apa itu komunikasi dalam jaringan? Dapat dikatakan komunikasi bila terdapat satu, komunikator, yaitu penyampai pesan. Yang kedua, media. Yang ketiga, informasi atau pesan. Yang terakhir adalah komunikan atau penerima pesan. Sehingga komunikasi daring adalah cara berkomunikasi dalam penyampaian pesan maupun penerimaan pesan melalui jaringan internet. Selanjutnya, kita mempelajari kelebihan dan kekurangan komunikasi daring. Banyak sekali kelebihan komunikasi daring saat ini. Salah satu kelebihan komunikasi daring adalah efisiensi biaya, waktu, dan tenaga kita dalam penyampaian informasi. Namun, tak lupa terdapat kelemahan dari komunikasi daring itu sendiri. Yang pertama, tidak mewakili emosi pengguna. Yang kedua, memerlukan perangkat lunak sebagai penyokong komunikasi itu terjadi. Yang ketiga, terlalu banyak informasi yang tidak penting dalam penyampaiannya, karena mudahnya informasi itu tersebar luaskan. Dan yang terakhir, dapat menguras konsentrasi kita sehingga kita hanya fokus dalam satu perangkat itu tanpa memperdulikan sosialisasi lain di sekeliling kita. Berikutnya, terdapat dua jenis komunikasi daring itu sendiri. Yang pertama adalah komunikasi daring sinkron, dan yang kedua adalah komunikasi daring asinkron. Komunikasi daring sinkron yaitu komunikasi yang dapat dilakukan secara serentak. Contoh, video chat. Yang kedua adalah video call atau lain sebagainya
banyak ada di jaringan sosial. Yang kedua adalah komunikasi asinkron, di mana komunikasi yang dilakukan secara tak serempak atau hanya dalam satu jalur. Seperti contoh yaitu email. Komponen pendukung komunikasi daring. Terdapat 3 komponen pendukung komunikasi daring. Yang pertama adalah komponen perangkat keras atau biasa disebut hardware. Yang kedua adalah komponen perangkat lunak atau biasa disebut software. Dan yang terakhir adalah komponen akal atau perangkat akal atau sering disebut brainware. Komponen perangkat keras atau biasa disebut hardware. Perangkat ini berbentuk nyata dan bisa dilihat atau diraba oleh manusia untuk pendukung dalam melaksanakan komunikasi daring. Contohnya adalah komputer, laptop, smartphone, dan lain-lain. Yang kedua adalah komponen lunak. Yang kedua adalah komponen perangkat lunak atau biasa disebut software. Perangkat ini berupa program komputer yang berguna untuk menjalankan sesuatu yang dikehendaki oleh manusia itu sendiri. Salah satu contohnya adalah Google, Skype, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah komponen perangkat akal atau sering disebut dengan brainware. Perangkat ini berupa manusia itu sendiri yang mengolah atau mengatur semua urusan hardware dan software sesuai yang akan diinginkan untuk melaksanakan dan mendukung proses komunikasi daring. Selanjutnya tata krama komunikasi daring asinkron. Yang pertama adalah gunakan bahasa yang baik dan sopan. Bedakan pemilihan kata sesuai hubungan Anda dengan penerima pesan. Yang kedua, tidak menuliskan seluruh kalimat dengan huruf kapital, karena dalam korespondensi elektronik penggunaan huruf kapital adalah diartikan sebagai marah atau teriak. Yang ketiga, tidak menggunakan jenis font atau huruf yang beragam, karena penggunaan font yang beragam akan menyulitkan pembacaan dan melelahkan mata. Yang keempat adalah segera menanggapi pesan yang diterima. Yang terakhir, tidak meneruskan pesan yang tidak penting. Tata krama komunikasi sinkron. Yang pertama, gunakan nama dan lokasi Anda yang asli. Yang kedua, sebelum memulai, cek peralatan audio dan video Anda agar dapat disimak dengan baik. Yang ketiga, jika Anda menggunakan mikrofon, cari lingkungan yang tenang agar tidak mengganggu jalannya komunikasi. Dan matikan mikrofon bila tidak digunakan lagi. Dan yang keempat, berbicaralah secara bergantian dan menggunakan kata yang baik dan sopan. Dan yang terakhir, fokus pada diskusi, jangan melakukan aktivitas yang lain ketika sedang melakukan komunikasi video. Setelah kita mempelajari komunikasi daring dari semua yang telah Bapak paparkan, kita bentuk kelompok 2-3 orang untuk menjawab pertanyaan yang ada. Bagi yang berhasil menjawab dengan benar, akan ada hadiah untuk kalian. Siap? Dari sekian kelompok yang ada, terdapat 5 kelompok yang dapat menjawab dengan benar. Untuk itu, hadiah dari Bapak berupa e-book pembelajaran sosial media untuk berbisnis dan boleh dibagikan ke orang lain. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, adakah yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan.
Baiklah, pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMK Bisa, semangat berproses.